Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BIM Wika. Sobat Wika EXO. Jadi kita namanya udah ganti nih, bukan BIM Wika lagi, tapi sudah menjadi Wika EXO. Selamat datang kembali pada acara podcast Wika EXO kali ini. Dan kebetulan kita sudah kedatangan bintang tamu yang luar biasa tentunya. Ada Mas Aldi di sini. Halo Mas Aldi. Halo. Sehat Mas? Baik, sehat. Alhamdulillah. Jadi gimana nih kabarnya Mas Aldi? Sehat, alhamdulillah. Masih sekarang udah WFO ya? Udah WFO, 100% ya? 100%. Ya, tapi masih ada yang WFH nih Mas? Iya, masih. Kebetulan kita yang WFO terus ya. Mas Aldi, jadi kita hari ini nih di podcast kali ini kita mau ngobrol-ngobrol nih mengenai sebetulnya gimana sih sudut pandang orang arsitek nih di Wika sendiri. Karena tentunya banyak nih subscriber dari teman-teman Wika EXO nih yang pengen tahu sebetulnya kalau lulusan arsitek tuh ngapain aja sih kalau misalkan di industri khususnya konstruksi ya saat ini kayak gitu. Nah makanya nanti Mas Aldi bisa langsung jelasin lah ke penonton. Semoga ya jawab. Oke. Nih sebelumnya Mas Aldi emang backgroundnya arsitek atau tuntutan orang tua atau emang kecemplung sih? Oh enggak, sebelumnya awalnya sebenarnya pengen kedokteran sampai pengen kedokteran? Iya, sampai kelas 2 SMA waktu itu. Oh cita-citanya kedokteran? Iya. Jauh ya? Jauh banget. Jauh banget. Terus kelas 3 SMA, tryout. Terus? Ternyata nggak masuk ya nilainya. Nggak masuk? Pas inggirannya nggak masuk. Terus dari mentor sendiri, ada guru pembimbing itu ngelihat ternyata ada mata pelajaran namanya keterampilan di situ. Ada subbab namanya itu perspektif. Dan kebetulan nilai saya bagus-bagus di situ. Wow. Dan dia diarahin lebih ke arsitek. Oh, diarahin ke situ. Iya. Jadi mulai dari situ cita-citanya berubah tuh. Iya. Hanya dengan setahun berubah drastis. Terus Mas Aldi nih lulusan mana sih? Lulusan arsitektur Undip. Undip. Oh, Iya, banyak nih Ponorogo. teman-teman kita di Undip. Nih ada apa seniornya nih di sini. Iya pasti. Dari dokter terus ke arsitek. Oke. Nah, karena kalau pengen tahu lebih detail nih Mas Aldi terkait arsitek, sebetulnya kan arsitek ini kalau yang saya tahu ya, karena ada perbedaan arsitek yang murni dengan engineer arsitek nih. Sebetulnya kalau di Wika ini dia masuk ke engineer arsitek atau arsitek doang nih Mas? Oh, kalau setahu saya di Wika itu lebih ke engineer arsitek. Engineer arsitek. Iya, kecuali untuk ada beberapa tender atau tender yang desain and build, kita mungkin diperbantukan ke tim desain dari konsultan. Oke. Jadi misalkan Wika meng-hire konsultan atau bagaimana, nanti kita yang review bareng sama konsultannya. Tapi di satu sisi ada arsitek murni itu tadi yang Mas Bay bilang. Itu arsitek atau mahasiswa alumni arsitek yang udah lulus yang kerja di konsultan arsitek gitu. Oh begitu. Jadi dia dalam tahap perencanaan bareng-bareng konsultan, nanti Wika yang bagian konstruksinya. Oke. Dulu Mas Aldi tuh langsung terjun jadi engineer arsitek atau pernah sempat jadi seorang arsitek? Pernah sempat di konsultan arsitek. Oh pernah konsultan? Iya. Berapa tahun? Nggak nyampe setahun. Cuman berapa bulan ya? 6 bulan kalau nggak salah. Oh 6 bulan? Iya, ngambil pengalaman lah ya? Iya, ngambil pengalaman. Terus di Wika berarti masuk tahun? Tahun 2018. 2018 berarti? 3 tahun lah ya? Iya. Engineer arsitek, oke. Terus suka dukanya apa sih Mas jadi orang arsitek nih? Suka dukanya di kontraktor ini? Betul. Kerja di kontraktor ini? Apa ya? Sering disamain sih sama orang-orang sipil. Padahal basicnya arsitek ya? Padahal basicnya arsitek ya. Contohnya waktu pas ke proyek pertama kali itu kan, kamu arsitek suruh bikin ini kan misalkan, suruh bikin bar bending schedule. Waduh. Itu kan saya baru tahu itu apaan gitu kan. Ngitung tulangan ya? Iya ngitung tulangan, waste-nya tulangan juga saya nggak tulangan. ngerti gitu kan. Ya udah nanti bisa lah gitu kan. Iya pokoknya semua di Palu Gada. Waduh. Arsitek Palu Gada. Iya. Tapi emang arsitek selalu disamain sama orang sipil. Kenapa sih Mas? Karena saya selaku orang sipil nih soalnya nih. Orang sipil juga harus bisa arsitek secara nggak langsung kan. Orang arsitek juga kadang disama-samain sama orang sipil. Padahal kita sering selek ya Mas ya? Iya. Apalagi sama antara konsultan arsitek yang murni tadi dengan kontraktornya itu. Biasanya kan
dia mau yang berliku-liku, gitu kan, yang kurvi-kurvi. Konsepnya kan sini. Iya. Terus kalau sipil kan, ya yang penting bangun dulu lah. Yang penting bangun ya, penting kotak gampang dibangun. Tapi emang dari dulu ya, kalau sejarahnya tuh emang arsitek sama sipil tuh nggak akur lah istilahnya di dunia kontraktor. Emang gitu ya Mas ya? Kenyataannya gimana Mas kalau di Wika saat ini? Sebenarnya sih ya yang penting koordinasi ya. Oke. Iya, jadi kalau misalnya desainnya emang ternyata di atas budget atau bagaimana, nanti dikoordinasikan dengan kontraktor, terus metode yang terbaik kayak gimana nanti dikonsultasikan aja. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Mas Aldi. Kira-kira ada nggak sih karya arsitektur yang dibuat sama Mas Aldi dan membuat Mas Aldi ini bangga banget pokoknya? Yang dibuat saya? Iya, ada. Kalau yang dibuat saya membanggakan sih belum ya, cuman ada beberapa rumah, cuman saya belum terlalu bangga gitu kan. Biasa aja. Belum terlalu bangga. Baru rumah tinggal, jadi ya. Oh, berarti udah bikin desain rumah sendiri? Iya, ini kebetulan untuk keperluan sertifikasi IAI gitu kan. Jadi saya perlu untuk mendesain rumah yang kurang lebih 3 bangunan tuh harus jadi gitu. 3 bangunan? Bangunan 2 lantai? Iya, rumah atau ruko bebas. Berarti kalau teman-teman pengen bikin rumah bisa langsung hubungi Mas Aldi ya? Bisa ya, ke nomor di bawah ini. Waduh, jangan promosi nih teman-teman. Nah, terus yang terakhir nih Mas Aldi, kira-kira ada nggak sih pesan yang mau disampaikan buat teman-teman arsitek di luar sana? Pasti kan masih, mungkin ada yang lagi skripsian, ada yang masih abu-abu nih, arsitek pengen pindah ke jurusan lain atau lain hal sebagainya, ada nggak pesan khusus buat Mas Aldi nih, buat teman-teman arsitek di luar sana? Oke. Kalau menurut saya sih, kerja untuk di bidang arsitektur murni atau bidang di arsitek kontraktor itu sama aja ya, itu tergantung passion kalian di mana. Jujur, kalau saya sih kerja di kontraktor, saya rada nggak yakin sama desain saya sendiri sejujurnya. Sejujurnya, masih minder gitu kan, jadi ya kurang lebih masih kurang pede gitu kan. Terus kalau ya mungkin di luar sana masih banyak mahasiswa yang pede dengan desainnya, terus masuk ke dunia konsultan arsitek murni dulu, nanti cari pengalaman, nanti buka firma sendiri, itu kan bisa. Di kontraktor juga nggak masalah. Nggak jadi masalah harusnya kan. Sebetulnya dia di mana aja lah ya. Kan, gitu. Betul, banyak ilmu juga. Tapi sekali lagi nih ya Mas ya. Yang terakhir. Ini takutnya waktunya nih kita terbatas nih. Oke. Jadi sebetulnya kalau orang arsitek itu dia referensinya ngambil dari mana aja sih Mas buat, soalnya nih jujur kan saya orang sipil ya Mas ya, sipil kita tuh konsep desain rumah ya yang minimalis lah istilahnya, udah toh itu aja set ya, jadi yang penting ada atap, yang penting ada kolom, ada balok. Sipil kan mikirnya gitu kan. Nah kalau arsitek kan waduh, nih kalau dibahas rumit banget. Desain, secara desain ya kan, secara konsep dan lain-lain hal. Itu biasanya kiblatnya kemana atau ada referensi yang bisa dikasih? Iya, untuk kiblat masing-masing arsitek sih beda-beda ya. Jadi misalkan arsitek ini ngefans sama siapa, Le Corbusier misalkan, atau kalau saya sendiri kan Van Gogh. Ya, dia itu yang punya quotes namanya less is more gitu. Ini sangat diimplementasikan di kontraktor saya gitu kan. Less is more gitu kan. Nggak usah yang kurvi-kurvi lah, yang kotak-kotak aja ya. Jadi ya kiblatnya mungkin kalau misalnya dalam desain sih form follow function ya. Jadi dia itu misalkan kita mau desain suatu rumah ya, kita wawancara dulu keluarganya, kebutuhannya apa, terus berapa meter persegi, kebutuhannya misalkan kalau ini case-nya rumah ya, kamar tidur berapa, jadi nanti bentuk dari rumah itu sih menyesuaikan dari kebutuhan ruang itu. Oke, sebetulnya dilihat dari kebutuhan kan, berangkatnya dari situ ya, bukan ujuk-ujuk, mau kayak gini bagus nih. Iya, kayak contohnya kalau kita ngedesain kayak velodrome yang Wika bangun juga kan, velodrome yang kita bangun juga kan itu kan berdasarkan di area situ ada kebutuhan untuk area olahraga atau tidak gitu kan. Seperti itu. Banyak risetnya sih kalau arsitek. Luar biasa emang. Pengalaman sendiri nih untuk saya nih Mas Aldi nih. Buat teman-teman juga nih. Oke. Karena waktunya sudah habis ya Mas Adit. Oke. Jadi berakhir sudah podcast kali ini. Makasih banyak nih Mas Aldi sudah datang. Aman. Pokoknya kita ngobrol-ngobrol lagi ntar. Didampingin mungkin sama dari sipil kali ini, arsitek ada sipil nanti 2 orang. Nanti berantem kayaknya. Ada orangnya di sini kebetulan, ada orangnya. Oke, makasih banyak teman-teman sobat Wika EXO. Kita kembali lagi
Jangan lupa kalau misalkan teman-teman ada yang pengen request siapa narasumber selanjutnya yang ingin kita datangkan, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel ini. Oke, saya akhiri, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mas Aldi. Thank you. Oke.